لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu guru semua, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama dalam membahas soal-soal tes P3K bidang kompetensi teknis, dalam hal ini bagian pedagogik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 40 soal beserta kunci jawabannya dan pembahasannya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru saja menemukan channel SAI Edukasi, silakan klik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini ke teman-teman Bapak Ibu guru semua, sehingga dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan menyebarkan kebaikan menjadi amal ibadah untuk kita semua dan tercatat menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Salah satu indikator pembelajaran adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Budina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengkomunikasi tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang. Dalam diskusi kelas, yang paling efektif adalah A. Siswa melaporkan proses dan hasil pengamatan. B. Siswa mengumpulkan laporan percobaan. C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. D. Siswa mengumpulkan laporan pengamatan. Kunci jawaban untuk nomor 1 adalah C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. Lanjut ke nomor 2. Peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usai sekolah dasar baik sebagai pelaku. Hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Kita lanjut ke nomor 3. Dalam mengembangkan pembelajaran, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak di bawah ini. Adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu A. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak. B. Kemampuan berpikir secara kompleks. C. Kemampuan berpikir secara parsial. D. Cenderung bermain sambil belajar. Ya, yang paling tepat sebagai ciri karakteristik siswa SD adalah D. Cenderung bermain sambil belajar. Lanjut ke nomor 4. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasi,
menyelidiki, dan menginformasikan suatu hal secara jelas. Pada penilaian proyek, hal yang perlu dipertimbangkan adalah relevansi bidang ilmu, perintah kerja, pemberian skor hasil belajar, penilaian diri. Kunci jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah A. Relevansi bidang ilmu. Lanjut ke nomor 5. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Tergantung pada sikap kritis siswa. B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. C. Terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler. D. Terlibat secara individual. Kunci jawaban untuk nomor 5 adalah B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Lanjut ke nomor 6. Model pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pelajaran untuk mencapai pembelajaran yang efektif, berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai fasilitator, salah satu tujuan tugas fasilitator adalah A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. B. Memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok, sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan. Jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah pilihan B. Lanjut ke nomor 7. Dalam menggunakan media pembelajaran, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Jenjang satuan pendidikan. B. Karakteristik siswa. C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan. D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Kunci jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Lanjut ke nomor 8. Guru menggunakan metode kontekstual sebagai salah satu syarat agar pelajaran tertentu memiliki kekuatan bahwa materi kajiannya meaningful, berarti A. Bersifat logis dan berguna, menampilkan kasus. C. Menampilkan fakta. D. Memenuhi aspek kognitif. Kunci jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah A. Bersifat logis dan berguna. Lanjut ke nomor 9. Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah terakhir, peserta didik menggeneralisasi atau menarik kesimpulan. Kegiatan di atas merupakan langkah pembelajaran: A. Project based learning. B. Problem based learning. C. Cooperative learning. D. Group investigation. Kunci jawaban yang tepat untuk ilustrasi di atas adalah menggambarkan problem based learning. Lanjut ke nomor 10. Anda memeriksa hasil laporan praktik siswa dan menemukan cukup banyak kesalahan yang ada pada tulisan siswa. Kalimat santun yang layak disampaikan
terkait dengan penyempurnaan laporan tersebut adalah A. Laporan tidak layak untuk disampaikan karena masih banyak yang perlu diperbaiki. B. Laporan memerlukan telaah yang cukup panjang karena masih terdapat kesalahan. C. Laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. D. Laporan yang dibuat perlu diperbaiki karena masih terdapat kekurangan pada halamannya. Ya, bahasa yang santun yang tepat adalah pilihan C. Kita lanjut ke nomor 11. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem based learning, B. Contextual teaching learning, C. Project based learning, D. Open inquiry, E. Cooperative learning. Kunci jawaban yang tepat untuk ilustrasi di atas adalah menggambarkan pembelajaran contextual teaching learning. Kunci jawabannya di sini ada memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Kita lanjut ke nomor 12. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Ya, kebetulan pilihan yang tepat adalah pilihan A. Kita lanjut ke nomor 13. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Ya, jawaban yang paling tepat di antara pilihan ini adalah pilihan A. Kita lanjut ke nomor 14. Pak Parju adalah guru olahraga. Pagi ini dia mengajarkan kepada peserta didiknya dengan memberikan contoh teknik melempar bola basket ke ring. Setelah itu, guru PJOK menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk melempar bola basket ke arah ring dari jarak tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur pilihannya. A. Presisi, B. Naturalisasi, C. Imitasi, D. Artikulasi, E. Manipulasi. Ya, kunci jawaban untuk nomor 14 adalah C, yaitu imitasi. Nah, di sini ada tabel. Untuk lebih tepatnya, Bapak Ibu guru semua harus menghafalkan ya 5 ini ada meniru, P1, P2, P3, P4 dan P5. Meniru, manipulasi, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Di sini ada kata kerjanya. Kalau meniru, menyalin, mengikuti, meraplikasi, mengulangi. P2 manipulasi ada melakukan, melaksanakan, menerapkan, mendemonstrasikan. Ini kata-kata kerja yang sering digunakan.
menunjukkan, menyempurnakan, menggantikan, mengemas, menyajikan. Artikulasi menggabungkan, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, memodifikasi. Yang P5 ada mendesain, menentukan, mengelola, dan mencipta. Ya, silakan dicermati dan dihafalkan untuk tingkatannya dan kata kerjanya. Kita lanjut ke nomor 15. Budina adalah guru prakarya. Hari ini dia mengajar bagaimana cara menjahit saku baju agar pekerjaannya rapi. Dia menjelaskan di papan tulis teknik pemotongan kain sesuai pola sampai prosedur penjahitan saku. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur pilihannya presisi, naturalisasi, imitasi, artikulasi, manipulasi. Ya, kunci jawaban untuk nomor 15 adalah manipulasi. Presisi tadi sudah dijelaskan. Presisi itu mahir dalam melakukan kegiatan sendiri. Naturalisasi maksudnya menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis. Imitasi meniru guru. Artikulasi memodifikasi keterampilan pada situasi baru. Manipulasi melakukan sesuatu tapi masih dipandu guru. Ya, untuk nomor 15 tergolong manipulasi karena memang masih dipandu guru. Di situ dijelaskan, ada menjelaskan dipantau tulis teknik pemotongan kain sesuai pola sampai prosedur penjahitannya. Jadi tergolong manipulasi. Ya, dibuka kembali untuk tingkatannya. Lanjut ke nomor 16. Berikut ini yang termasuk dari prota adalah, ya, termasuk komponen prota. Silakan dicermati Bapak Ibu guru pilihannya. Ya, jawaban untuk nomor 16 adalah A. Nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Komponen prota di sini ada identitas, termasuk satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, tahun pelajaran. Yang kedua adalah kompetensi inti, yang ketiga adalah kompetensi dasar, yang keempat alokasi waktu, dan yang terakhir adalah keterangan. Ini adalah komponen prota. Silakan dicermati lagi untuk dihafalkan kembali. Lanjut ke nomor 17. Kegunaan kaldik adalah A. Menghitung hari minggu setiap bulan. B. Mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun. C. Mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan. D. Menentukan hari belajar efektif. Kunci jawaban untuk nomor 17 adalah A. Menghitung hari minggu setiap bulan. Ya, kalender biasa yaitu adalah yang nomor A, itu maksudnya menghitung hari minggu setiap bulan itu adalah kalender biasa. Kalau yang B, mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun itu terdapat dalam program tahunan. Yang C, mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan adalah program semester, terdapat dalam program semester. Yang D, menentukan hari belajar efektif itu adalah kalender pendidikan. Jadi jawaban untuk nomor 17 adalah D, menentukan hari belajar efektif atau hari efektif. Itu terdapat dalam kalender pendidikan. Lanjut ke nomor 18. Di kelas 5 terdapat 28 siswa yang sedang mengikuti penilaian harian matematika. Banyak soal 30 nomor dengan standar ketuntasan 60. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh
20 siswa menjawab 10 soal benar, 4 siswa menjawab 10 soal lainnya benar, dan 4 menjawab 10 soal salah. Tindakanmu sebagai guru: A. Melakukan pembelajaran ulang, B. 4 anak diremedi, C. 8 anak mengikuti remedial, D. 20 anak merangkum materi sebagai pengayaan. Ya, yang tepat adalah A, yaitu melakukan pembelajaran ulang. Ya, di sini jadi peserta remedi itu jumlahnya 24. Dari 28 siswa, banyaknya soal 30, yang secara persentase berarti kan ya nilainya berarti 24 dari 28 berarti 86. Artinya pembelajaran remedial yang dilakukan dengan pembelajaran ulang dengan media dan metode berbeda. Ya, kalau melebihi 50 berarti harus pembelajaran ulang. Karena melebihi 50%. Lanjut ke nomor 19. Siswa mengalami tingkat kepercayaan diri rendah. Umpan balik yang dilakukan guru adalah teacher feedback, extrinsic feedback, intrinsic feedback, parent feedback. Kunci jawaban adalah C, intrinsic feedback. Ya, kita bahas satu persatu. Intrinsic feedback atau umpan balik intrinsik berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas, dan atau perilaku yang telah dilakukannya, serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkannya. Intrinsic feedback. Ya, siswa mengalami tingkat kepercayaan diri berarti kan terkait dengan dirinya, berarti benar, jawabannya adalah C. Lanjut, extrinsic feedback adalah umpan balik yang berasal dari luar dirinya. Misalnya koreksi dari guru penjelas atau gerakan yang sudah dilakukan semua rekan karena salah memberikan umpan ketika bermain bola, atau dari lingkungan sekitar seperti cuaca yang terlalu panas sehingga mengharuskannya sering beristirahat. Lanjut ke nomor 20. Yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik adalah tes tertulis, B. tes praktek, C. portofolio, D. unjuk kerja, E. produk. Jawaban yang tepat untuk nomor 20 adalah A. tes tertulis. Ya, tes tertulis ini untuk mengukur pengetahuan, tes praktek mengukur keterampilan, portofolio mengukur keterampilan, unjuk kerja mengukur keterampilan, produk mengukur keterampilan. Yang bukan untuk mengukur keterampilan berarti tes tertulis. Untuk tes praktik jelas mengukur keterampilan, portofolio jelas mengukur keterampilan, unjuk kerja mengukur keterampilan, produk jelas mengukur keterampilan. Kalau tes tertulis itu untuk mengukur pengetahuan. Berarti yang bukan, ya jelas pilihannya adalah A, tes tertulis. Lanjut ke nomor 21. Dalam prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa direncanakan. Pandangan Anda sebagai guru terhadap pernyataan ini adalah A. Prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa perencanaan dikarenakan siswa telah memiliki pengetahuannya. B. Prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa direncanakan karena prosedur penilaian dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. C. Prosedur penilaian pengetahuan tidak dapat dilakukan tanpa direncanakan karena hasil penilaiannya akan bias.
D. Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan beserta pemanfaatan hasil penilaian. Ya, yang paling tepat adalah D. Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengolahan, pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. Lanjut ke nomor 22. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata pelajaran tertentu terdapat pada komponen silabus, KD, KI, penilaian, pembelajaran, materi. Ya, yang tepat jawabannya untuk nomor 22 adalah pada KD. Kompetensi dasar, penjabaran dari kompetensi inti. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam satuan pendidikan, jenjang, dan mata pelajaran tertentu. KI adalah deskripsi atau gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Lanjut ke nomor 23. Guru mengamati kerucut Edgar Dale. Menurut Anda, apa yang seharusnya guru lakukan untuk memperbaiki pembelajaran setelah mengamati kerucut tersebut? A. Lebih selektif memilih media pembelajaran. B. Lebih selektif memilih media konkret daripada abstrak. C. Lebih banyak sifatnya mengingat. D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. E. Drilling. Ya, kunci jawaban untuk nomor 23 adalah D. Lebih menekankan aspek psikomotorik anak. Lanjut ke nomor 24. Berikut ini yang bukan kriteria penilaian esai adalah kecuali pemilihan topik esai dan ketajaman analisa, rasionalitas ide, inovasi, dan orisinilitas. C. Kelengkapan dan relevansi data, dasar teori, dan kemampuan argumentasi. D. Sistematika penulisan dan pemikiran. E. Keluasan daftar pustaka. Kunci jawaban yang tepat untuk nomor 24 adalah E. Esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari, dan refleksi penulis. Kriteria penilaian esai: 1. Pemilihan topik esai dan ketajaman analisa. 2. Rasionalitas ide, inovasi, dan orisinilitas. 3. Kelengkapan dan relevansi data, dasar teori, dan kemampuan argumentasi. 4. Sistematika penulisan dan pemikiran. Ya, untuk soal nomor 24 kecuali berarti jawabannya E. Keluasan daftar pusaka yang tidak ada. Kita lanjut ke nomor 25. Penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian keeping track, checking up, finding out, summing up. Kunci jawaban untuk nomor 25 adalah D. Summing up. Pembahasan keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Checking up yaitu harus mampu mengecek, kata kuncinya checking, mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Finding out yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan
Kata kuncinya serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan. Summing up, menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Ya, jadi jawaban untuk nomor 25 adalah summing up, menyimpulkan, summing up ya. Kita lanjut ke nomor 26. Ketidakmampuan seseorang peserta didik yang mengacu kepada gejala peserta didik tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya dinamakan kesulitan belajar, learning disabilitas, learning disorder, underachiever, slow learner, learning dysfunction. Kunci jawaban adalah A, learning disabilitas. Ya, kita bahas satu per satu. Learning disorder atau ketergantungan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, orang yang mengalami gangguan belajar, prestasi belajarnya tidak terganggu, akan tetapi proses belajarnya yang terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan dengan hasil belajar yang dicapai, akan rendah dari potensi yang dimiliki. Yang kedua, learning disabilitas. Ketidakmampuan belajar adalah ketidakmampuan seorang murid yang mengacu kepada gejala di mana murid tidak mampu belajar, menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Learning disfungsi, ketidakfungsian belajar, menunjukkan gejala di mana proses belajarnya tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat diri atau gangguan-gangguan psikologis lainnya. Underachiever, pencapaian rendah, adalah mengacu kepada murid-murid yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasinya belajarnya tergolong rendah. Slow learner atau lambat belajar adalah murid yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan dengan murid yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Kita lanjut ke nomor 27. Pak Rudi ingin menilai siswanya untuk melihat hasil kerja siswa, maka siswa diminta membuat jus buah dari buah-buahan sekitar. Pilihan model penilaian yang cocok adalah A, penilaian proyek, produk, unjuk kerja, portofolio, sikap. Kunci jawaban untuk nomor 27 adalah B, yaitu termasuk produk. Lanjut ke nomor 28. Bu Andri adalah guru kelas 5, memberikan penilaian sikap B pada Budi. Budi ini guru PAI kelas 5, memberikan nilai A pada Budi. Dan Bu Retno guru bahasa Inggris memberikan nilai C pada Budi. Dari penilaian di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat? Budi mendapat nilai B, Budi mendapat nilai A, Budi mendapat nilai rata-rata dari guru kelas, guru agama, dan guru bahasa Inggris. Budi mendapat nilai C. Budi mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru bahasa Inggris. Jawaban yang tepat untuk nomor 28 adalah yang E. Ke nomor 29. Pak Doni adalah guru PPKN. Dalam memberikan penilaian pada siswa, dia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Anton yang ponakan sendiri tidak pintar diberi nilai 90, sedangkan yang pintar diberi nilai 80. Itu melanggar prinsip penilaian, yaitu objektif, adil, terpadu, terbuka, sistematis. Kunci jawaban untuk nomor 29 adalah A, objektif. Kata kuncinya, kalau ada subjek yang disebutkan seperti nama keponakan Anton, itu pasti melanggar
penilaian objektif karena itu terkait dengan subjektivitas, menilainya berdasarkan subjektivitas. Ya, pembahasannya objektif tidak dipengaruhi subjektivitas. Nah, ini kata kuncinya di sini. Kalau adil, tidak memihak, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik lain. Terpadu, bagian dari pembelajaran, terbuka, dapat diketahui pihak yang berkepentingan, sistematis, langkah-langkah prosedur baku. Lanjut ke nomor 30. Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman. Itu model pembelajaran yang tepat adalah problem based learning, project based learning, contextual teaching learning, inquiry learning, cooperative learning. Kunci jawaban untuk nomor 30 adalah C, contextual teaching learning. Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Project based learning, tugas proyek dan bimbingan terencana. Contextual teaching and learning, pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Inquiry learning, menemukan sendiri konsep. Cooperative learning, kerjasama kelompok. Lanjut ke nomor 31. Dari hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Bu Ani, diperoleh data 4 kompetensi dasar pada semester itu. Dari 28 siswa ada 4 siswa yang lulus KD 1 dan 4 tidak lulus di KD 2. Tindakan yang harus kita lakukan adalah A. Pada KD 1 diberikan remedial penugasan individu. Tidak ada pembelajaran remedial karena bobot KD 1 dan KD 2 berbeda. Pada KD 1 diadakan pengayaan untuk 4 siswa. Siswa yang tak tuntas KD 2 diberikan remedial pembimbingan dan penugasan individu. Sebanyak 24 siswa mengikuti remedial KD 1 dan KD 2. Kunci jawaban untuk nomor 31 adalah D. Siswa yang tak tuntas KD 2 diberikan remedial bimbingan dan penugasan individu. Ya, pembahasannya pada KD 1 diberikan pembelajaran ulang klasikal karena peserta remedial 24 siswa, lebih dari 50%. Intinya kalau yang perlu bimbingan lebih dari 50% itu harus pembelajaran ulang. Pada KD 2 juga diberikan remedial penugasan individu tutor sebaya karena hanya 4 siswa. Artinya kalau 4 siswa 4 dari 28 kan hanya 14%. Jadi hanya butuh remedial atau penugasan individu atau tutor sebaya. Pengayaan diberikan jika nilai siswa tuntas 85%. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 32. Salah satu persyaratan menjadi guru adalah memiliki kompetensi akademik S1 atau D4. Seorang guru teman sejawat Anda di sebuah SMA swasta di Surabaya tidak memiliki salah satu persyaratan wajib yang diharuskan undang-undang, tapi sudah aktif mengajar. Maka yang Anda lakukan adalah silakan dicermati pilihan jawabannya. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 32 adalah B. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar mengidentifikasi setiap guru yang belum memenuhi persyaratan wajib sebagai guru, kemudian memberikan dukungan agar mencapai persyaratan tersebut. Lanjut ke nomor 33. Tidak mana yang Anda pilih ketika ada seorang peserta didik mengalami kesulitan? A. Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. B. Memberikannya bantuan dana. C. Berbagi cerita dengannya tentang perasaannya saat itu. D. Menyampaikan ucapan turut prihatin kepada secara langsung. E. Meminta teman-temannya saja untuk menggantikan Anda datang menemuinya. Ya, yang tepat adalah A. Menemuinya dan berusaha mengetahui bagaimana perasaannya dan memberi dukungan atas kebutuhan atau keinginannya saat itu. Lanjut ke nomor 34.
Anda diterima sebagai guru SMA swasta yang ada di Surabaya, sedangkan tempat tinggal Anda di kota lain yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam untuk sampai di sekolah. Anda mengajar di sekolah tersebut selama 6 hari kerja. Selama itu Anda juga diminta pihak sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja. Yang akan Anda lakukan adalah, silakan dicermati pilihan jawabannya. Kunci jawaban untuk nomor 34 adalah B. Tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. Lanjut ke nomor 35. Ketika bekerja bersama dengan rekan guru, Anda akan mengemukakan diri secara terbuka, menyediakan waktu, membantu kelancaran tugas bersama dengan sesama guru, mengharapkan pengertian dari sesama rekan guru, menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan sistematis, mampu menanggapi kritik dan berusaha memahaminya. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 35 adalah B. Menyediakan waktu, membantu kelancaran tugas bersama dengan sesama guru. Lanjut ke nomor 36. Seorang guru yang pembina marching band melakukan seleksi mayoret, di mana seleksi itu guru mendapatkan pesan dari salah satu wali murid kaya bahwa jika putrinya dipilih menjadi mayoret, maka sang wali murid akan mensponsori kegiatan marching band saat mengikuti kejuaraan. Tanggapan guru, silakan dicermati pilihan jawabannya. Jawaban untuk nomor 36 adalah D. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut untuk mencegah protes dari peserta didik dan wali murid yang lain. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena sebagai pembina harus memilih mayoret terbaik untuk mendukung prestasi dalam perlombaan. Ya, pilihan yang tepat adalah E. Mohon maaf, ini pilihannya tidak tertulis. Ya, yang E yaitu menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena sebagai pembina harus memilih mayoret terbaik untuk mendukung prestasi dalam perlombaan. Lanjut ke nomor 37. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan soal berikut. Perhatikan barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, 23 dan seterusnya. Apakah bilangan 97 ada pada barisan bilangan tersebut? Soal di atas tepat untuk mengukur kemampuan kreatif, representasi matematis, penalaran matematis, reflektif, enaktif. Kunci jawaban untuk nomor 37 adalah C. Penalaran matematis. Lanjut ke nomor 38. Kondisi kelas Ibu Tio selalu tenang, anak-anak tidak gaduh tetapi juga tidak ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Ibu Tio merasa kurang berhasil dalam mengajar. Pertemuan berikutnya, Ibu Tio menerapkan satu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bertanya atau berpendapat. Model tutor sebaya dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan PTK. Cara mengukur peningkatan kemampuan bertanya pada PTK Ibu Tiur adalah, ya silakan dicermati pilihan jawabannya untuk nomor 38. Ya, untuk nomor 38 pilihan jawaban yang tepat adalah B. Mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah perlakuan. Lanjut ke nomor 39. Ibu Dewi akan mengajar materi mengenal lingkungan sekolah. Beliau mengajar siswanya keluar ruangan kemudian berkeliling ke ruangan kelas, UKS,
laboratorium dan mengamati kebun di belakang sekolah. Setelah kira-kira 45 menit, anak-anak diajak masuk kembali ke dalam kelas. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan siswa adalah A. Mendengarkan penjelasan guru tentang apa yang dilihat di lingkungan sekolah. B. Melakukan tanya jawab tentang apa saja yang dilihat. C. Menyebutkan nama ruang sekolah dan nama tumbuhan di kebun sekolah. D. Diskusi kelompok untuk membuat kesimpulan tentang pengamatannya. E. Menggambar salah satu objek yang diamati di lingkungan sekolah. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 39 adalah A. Mendengarkan penjelasan guru tentang apa yang dilihat di lingkungan sekolah. Lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 40. Perhatikan wawancara berikut. Pada suatu kegiatan pembelajaran, guru menggunakan tabel perkalian 0 kali 0 sampai dengan 10 kali 10. Kemudian siswa diminta mengamati semua hasil perkalian dengan 0 dan 1 sehingga siswa dapat menyimpulkan bahwa perkalian satu bilangan dengan 0 hasilnya selalu 0 dan perkalian satu bilangan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dengan menggunakan kalkulator untuk menghitung perkalian bilangan besar dan dengan disertai bimbingan guru, siswa terus menggali sifat-sifat perkalian lainnya sehingga ditemukan sifat komutatif dan asosiatif. Bahan ajar yang dilibatkan dalam pembelajaran di atas tepat untuk pembelajaran yang bersifat konfiguratif, eksploitatif, generatif, individual, klasikal. Jawabannya adalah konfiguratif. Demikian pembahasan soal 40 soal beserta jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Bagi yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini ke teman-teman Bapak Ibu guru semua, sehingga semoga dalam menyebarkan kebaikan ini, menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain menjadi amal ibadah untuk kita semua dan tercatat menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di pembahasan soal selanjutnya.